Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Adaptive Structuration Theory. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Danendra Primo Adil dengan NIM 244, Rizky Rahmatullah dengan NIM 231, Luh Komang Saya Siti dengan NIM 251, Azalin Kalistia dengan NIM 269, dan terakhir Pradisya Dwi dengan NIM 274. Table of Contents atau daftar isi. 1. Latar belakang yang berisi teori, inti teori, dan tokoh teori. 2. Definisi yang berisi pengertian daripada adaptive structural theory. Yang ketiga, kasus yang berisi contoh kasus dari adaptive structural theory. Latar belakang teori. Marshall Scott Paul mengembangkan adaptive structuration theory dari teori strukturisasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens mengenai bagaimana institusi, sosial kelompok, dan organisasi. Giddens membedakan pengertian sistem dan struktur. Sistem adalah kelompok itu sendiri yang termasuk juga perilaku yang mereka laksanakan. Sementara itu, struktur adalah aturan-aturan yang mereka sepakati. Teori ini mengambil nama strukturasi adaptif karena anggota kelompok secara sengaja menyesuaikan aturan dan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Inti teori. Inti dari teori ini adalah membuat anggota kelompok menyadari aturan dan sumber daya yang digunakan, sehingga mereka memiliki kontrol lebih terhadap apa yang mereka lakukan di dalam kelompok. Tokoh teori. Tokoh yang mengemukakan adaptive structural theory ialah Bapak Marshall Scott Paul. Beliau lahir pada tahun 1951 di Amerika. Beliau merupakan bapak komunikasi dan pakar dalam bidang komunikasi kelompok dan organisasi. Marshall Scott mengembangkan adaptive structural theory bersama dua orang rekan yang bernama Robert Morphy dan David Seybold. Definisi adaptive structuration theory adalah teori di mana anggota kelompok secara sengaja menyesuaikan aturan dan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Struktur kekuasaan menuntun pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok dan organisasi. Paul melanjutkan bahwa anggota kelompok pada dasarnya memang dipengaruhi oleh struktur sosial seperti posisi dalam kelompok, hierarki, tugas dan fungsi dalam kelompok, norma-norma kelompok, dan sebagainya. Akan tetapi, struktur tersebut tidak dilihat sebagai faktor yang deterministik. Struktur bukan satu-satunya atau bukan yang paling menentukan bagaimana perilaku kelompok tersebut. Menurutnya, suara dari masing-masing anggota kelompok juga memiliki peran yang sama pentingnya. Contoh kasus. Yang pertama ada studi kasus. 1. Keluarnya 2 personil Peter Pan yaitu Andika dan Indra. 2. Pergantian nama Peter Pan menjadi Noah. 3. Perekrutan personil baru yaitu David. B. Analisis kasus. Yang pertama ada agen. Grup band Peter Pan di mana yang berawalan beranggotakan Ariel, Lukman, Reza, Uki, Indra, dan Andi. Namun setelah keluarnya Andika dan Indra, nama Peter Pan pun diubah menjadi Noah dan muncullah personil baru yaitu David. 2. Aturan. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh grup band Noah antara lain adalah latihan harian, latihan untuk acara atau konser, diskusi album atau single, dan sebagainya. 3. Strukturasi reproduksi. Keputusan bersama antara manajer dengan Ariel untuk mengeluarkan Andika dan Indra dari grup band Peter Pan. Contoh kalimat, Andika bertutur bahwa ia dan Indra dipecat dengan alasan warna musik yang diusungnya kini tak sesuai dengan warna musik Peter Pan. 4. Strukturasi produksi. Perekrutan personel baru yaitu David dan pengganti nama Peter Pan menjadi Noah. Contoh kalimat, David ditetapkan sebagai personel tetap Peter Pan karena terbilang cocok untuk mengisi posisi pemain keyboard yang kosong akibat keluarnya Andika. 5. Sumber daya. Ariel merupakan aktor yang memberikan pengaruh besar pada grup band ini, baik itu saat masih bernama Peter Pan maupun setelah berganti nama menjadi Noah. Contoh kalimat, nggak masalah ganti nama, yang penting ada Ariel. Karakter Ariel itu kuat sekali. Peter Pan apapun namanya harus ada Ariel. Sampai julukannya Ariel Peter Pan. Kalau yang keluar Ariel itu baru berita buruk bagi mereka. Peter Pan adalah Ariel. Lahir di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, Nazril Irham alias Ariel Noah yang berdarah Minangkabau menghabiskan masa kecil di kota Langsa, Aceh sebelum pindah ke Bandung, Jawa Barat.
Di Kota Kembang, Ariel ditempa menjadi pria pejuang hingga akhirnya berhasil menjadi seorang musisi besar. Mulai mendirikan grup band sejak masih duduk di bangku SMP, nama Ariel meroket setelah melahirkan band Peter Pan. Ariel ya sosok musisi yang sangat musisi, maksudnya sangat bisa mempertanggungjawabkan karyanya. Saya sih nggak bergaul secara personal, tapi maksudnya yang saya dengar, terus yang saya lihat, sangat perfeksionis untuk urusan lirik gitu. Dan saya suka banget lirik-liriknya memang. Ya banyak lah, karya-karyanya mereka udah everlasting. Udah banyak banget yang mereka catat di industri musik Indonesia, dan semuanya karyanya bagus-bagus. Jangan sampai berhenti berkarya. Dominasi sentuhan tangan Ariel di tubuh Peter Pan perlahan-lahan semakin kuat. Sifat perfeksionis membuat Ariel tak bisa mentolerir teman-teman yang tak sehaluan dengan dirinya. Tahun 2006 lalu, Indra dan Andika dipecat. Ariel tak peduli meski nama Peter Pan merupakan buah pikiran Andika. Kalau untuk soal nama Peter Pan, memang benar aku yang diskusin, maksudnya keluarga aku, terus aku kasih anak-anak. Kita rembukan gitu, terus ya kita ambil namanya, cuman seiring berjalan itu nama Peter Pan itu punya temen. Saya akui dan yang berempat juga akui mungkin ada kesalahan yang pada saat pengeluaran istilahnya ya, pengeluaran teman-teman kita ini. Dan saya juga mau mengakui kalau memang salah, saya juga mau minta maaf sama Indra sama Andika, dan kemarin sudah terjadi sebenarnya. Mereka sendiri juga belum mengerti total gitu. Ini sampai finalnya harus ada yang harus pecah ini. Perpecahan di tubuh Peter Pan sempat membuat Ariel limbung. Alih-alih melahirkan band baru sebagai pengganti Peter Pan, Ariel justru terjerembab dalam skandal video asusila. 2 video Ariel bersama Luna Maya dan Cut Tari menjadi isu nasional. Ariel dinyatakan bersalah dan harus mendekam dalam penjara. Periode terkelam dalam hidup harus dijalani nyaris selama 3 tahun di rumah tahanan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Meringkuk di balik jeruji besi bersama para narapidana, Ariel hanya sesekali tersenyum bahagia kala mendapat kunjungan teman-teman dekatnya. Manggung sana. Deg-degan lagi nggak? Ada rasa canggung mungkin? Kalau deg-degan sih nggak ada, cuman kalau canggung ya pasti ada. Udah lama ya? Ada kepuasan dengan panggung sekarang? Pasti ada. Gua masih batuk sampai sekarang. Udah lama nggak nyanyi, jadi ada yang gatal di sini, jadi hampir batuk-batuk terus. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Setelah bebas dari penjara, Ariel seperti bom yang siap meledak. Tak butuh waktu lama, ia langsung melahirkan Noah, band baru yang menampung segala idealismenya dalam bermusik. Single hit Separuh Aku menjadi mahakarya yang menjajah telinga masyarakat Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Sayang Seribu Sayang. Saat Noah tengah di puncak kejayaan, saat itu pula sebuah pukulan menohok ulu hati Ariel. Reza sang drummer memilih hengkang demi memperdalam ilmu agama. Ariel mencoba bertahan bersama Uki, Lukman, dan David. Namun tahun lalu, keputusan Uki keluar dari Noah benar-benar membuat Ariel limbung. Di antara semua personel Noah, Uki lah yang paling dekat dengan Ariel. Keduanya sudah bersahabat dan mendirikan grup musik sejak masih duduk di bangku SMP. Santer tersiar kabar, Uki hengkang karena dominasi Ariel yang semakin sulit untuk dilawan. Dari SMP udah mulai ngeband bareng kayak gitu, itu bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang singkat gitu. Jadi sangat disayangkan juga, tapi ya semua orang kan punya pilihan ya. Semua orang kan punya jalan sendiri-sendiri ya. Ya paling ya kita sebagai sesama musisi ya paling ya mendukung aja lah. Ya harus direlakan karena kita ngadapin kehidupan yang lebih panjang. Saya kehilangan mungkin karir yang saya bangun cuma 20 tahun, tapi sisa umurnya nanti di akhiratnya lebih dari 20 tahun. Kayaknya secara barter, secara logika nggak ada artinya 20 tahun dibanding dengan
pada akhirnya kita hidup insya Allah selamanya gitu. Terus kalau masalah Ariel terlihat mungkin sama orang-orang kesannya dia sebagai pemimpin gitu, karena memang karya dia tuh dari dulu kan dia dominan gitu ya, lagu mengenai lagu. Jadi semua aransemen, semua itu harus konfirmasi sama Ariel, soalnya kalau dia musiknya nggak enak, nyanyi juga pasti nggak enak gitu. Bersama David dan Lukman, Ariel mencoba mempertahankan perahu Noah yang mulai oleng di tengah derasnya arus gelombang. Semangatnya tak pernah padam. Aksi panggungnya kian menggila. Ariel seolah ingin menunjukkan ia sanggup melaju meski para sahabat meninggalkan dirinya satu demi satu. Kalau berempat jadi bertiga tuh rasanya gimana? Ya itu ada. Cuma kalau pas lagi di kerjaan kan kita coba tuh dari kemarin-kemarin udah. Jadi sampai saat ini udah mulai terbiasa karena bagian Uki ada yang kayak tadi kita bilang gitu. Pada sebenarnya sangat terasa kalau lagi proses kreatif sebenarnya. Sifatnya yang keras dalam bermusik ternyata berbanding terbalik dengan naluri kebapaan dalam dada. Alia, putri sematawayang hasil pernikahan dengan Sarah Amalia, adalah mawar yang mewarnai hatinya. Seperti apa rasa cinta Ariel untuk Alia? Benarkah keputusan Ariel merintis karir bisnis di luar musik agar kelak bisa meninggalkan warisan untuk putri tercinta? Tetap di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.